Ya, pemirsa, keluarga almarhum Brigadir Yosua melaporkan Ferdy Sambo dan istrinya ke polisi terkait 5 perkara, di antara laporan palsu dan pencurian uang milik Brigadir Yosua, pemirsa. Setelah polisi menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan Brigadir Yosua terhadap Putri Chandrawati, keluarga Yosua merespon dengan membuat laporan balik ke polisi terhadap pasangan Putri Chandrawati dan Irjen Sambo. Kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menilai keduanya membuat laporan palsu terkait pelecehan seksual yang dituduhkan kepada almarhum Brigadir Yosua. Selain laporan palsu pelecehan seksual, Kamarudin juga melaporkan 4 perkara lain yang menyeret Sambo dan istrinya, yaitu penyebaran berita bohong pelecehan seksual, penghalangan penyidikan, pencurian dengan kekerasan, dan gugatan perbuatan melawan hukum. Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog dengan Mas Eka Prasetya selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J, dan sekarang telah hadir di studio kami ada Mas Tama S. Langkun selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo. Selamat sore Mas Tama, salam sehat selalu. Salam sehat. Nah, kita kembali ke Mas Eka, masih bergabung bersama kami Mas Eka. Iya, halo. Ya Mas Eka, ini tadi dari informasi sebelumnya Bapak Kamarudin ini akan melaporkan 5 perkara seperti yang tadi saya tanyakan kembali. Saya tanyakan kembali ke Mas Eka, apakah nanti akan memperkuat, misalnya nanti sudah dinyatakan pasal pembunuhan berencana, apakah akan ditambah lagi dengan pasal-pasal lainnya dengan kuasa hukum, tim kuasa hukum terkait 5 perkara tersebut? Iya, itu kan terkait dengan berita bohong, terkait dengan pencurian, itu kan salah satunya itu. Jadi kalau dengan laporan yang 340 itu berbeda. Nah, kalau kita dari Mas Tama sendiri, Mas Tama, ini ada satu kasus Ibu PC ditetapkan sebagai tersangka karena satu dari CCTV dan juga dari saksi yang mengatakan bahwa Ibu PC ada di lokasi ketika peristiwa itu terjadi. Ya. Nah, apakah dengan 2 alasan ini sudah kuatkah ditetapkan Ibu PC sebagai tersangka? Ya, saya rasa keterangan dari pihak kepolisian sudah jelas ya. Dia sudah berkali-kali melakukan gelar perkara yang kemudian ada pada kesimpulan bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ketika dia bicara soal penetapan tersangka, tentu saja dia akan bicara soal bukti permulaan yang cukup. Nah, itu yang kemudian kita saat ini bisa kita pegang ya. Artinya dari gelar perkara tersebut, bukti-bukti yang ada, kemudian kepolisian meyakini bahwa sudah bisa kemudian saudari PC kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini yang kemudian menurut saya menjadi babak baru begitu dalam pengungkapan perkara ini, karena penetapan tersangka ini kemudian sekaligus meruntuhkan asumsi soal pelecehan seksual yang kemudian selama ini dituduhkan kepada korban. Seperti itu. Oke, kita ke Mas Eka. Mas Eka masih bergabung bersama kami, Mas Eka. Ya, masih Mas. Mas Eka, kami ingin memastikan apakah benar ini tim kuasa hukum telah melaporkan 5 perkara yang akan dilaporkan oleh tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir J ke pasangan Ferdy Sambo dan juga Ibu PC? Ya, kemarin kan kami dari Jambi untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga, terutama bagaimana upaya kami untuk memulihkan nama baik dari almarhum, terus terkait dengan 5 laporan tersebut. Nah, sampai saat ini kami masih berkoordinasi, mungkin dalam jangka waktu dekat kita akan segera melaporkan itu ke Barreskrim. Nah, kalau menurut Mas Tama sendiri dengan adanya 5 perkara tersebut ini bisa memperberat kasus hukum yang akan dijerat oleh Ibu PC nggak sih? Iya, saya menilai begini, ini kan artinya kita harus meletakkan pelaporan itu adalah hak. Jadi kemudian keluarga korban itu punya hak juga untuk melaporkan terkait dengan adanya peristiwa tindak pidana. Jadi itu kita lakukan sebagai sebuah hak. Tapi kemudian ini saat ini kan fokusnya kalau kemudian yang kita lihat dari proses ini adalah penetapan tersangka atas pasal 340. Artinya konteksnya pembunuhan berencana. Apa yang kemudian disebutkan oleh kuasa hukum ini kan kemudian belum menjadi concern, bisa jadi. Nah, maka dari itu sebetulnya ada banyak hal yang kemudian bisa dilakukan. Salah satunya adalah kita juga bisa soal fokus pada pemulihan hak-hak korban. Tadi disebutkan ada konteks pencurian misalnya. Nah, dalam konteks pencurian kemudian ada meninggalnya korban, itu kan sebetulnya tim kuasa hukum atau melalui keluarga dalam hal ini itu bisa mengajukan yang namanya restitusi.
atau ganti rugi. Nah ini yang kemudian salah satu hal yang menurut saya bisa direkomendasikan. Jadi kalau ada uang yang Prosesnya hilang. seperti apa nanti itu? Nah kalau kita bicara soal pemulihan hak, itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu ada dua. Ada yang namanya restitusi, ada yang namanya kompensasi. Nah restitusi itu apa? Kalau ada korban yang kemudian dirugikan akibat peristiwa tindak pidana, maka dia bisa mengajukan ganti rugi kepada korban. Nah ganti rugi ini diajukan kepada LPSK, LPSK akan menghitung. Misalnya ada penderitaan di sana, ada kerugian di sana. Misalnya katakanlah ada uang sekian juta yang hilang. Nah itu kan kemudian bisa juga dimintakan kepada LPSK, tolong dihitung, betul nggak kerugiannya demikian. Maka hitungan tersebut itu akan dibarengin dengan tuntutan jaksa. Nanti di pengadilan hakim akan putuskan apakah betul bisa diganti rugi atau tidak. Nah ini yang menurut saya salah satu hal yang kemudian saat ini sudah berjalan. Nggak cuma soal kekerasan seksual, saya rasa korban tindak pidana apapun itu bisa mengajukan ganti rugi sepanjang ada kerugian yang dia derita. Nah, kalau Mas Eka, kalau dari pihak tim kuasa hukum sendiri seperti apa sejauh ini terkait kehilangan uang tersebut? Apakah sudah seperti yang dikatakan Mas Tamalangkun barusan? Ya, yang jelas ada beberapa hal yang sampai saat ini belum dijawab oleh penyidik. Pertama, handphone itu kemana punya brigadir. Yang kedua, perkembangan terbaru adalah rekening punya Brigadir J itu ada di mana dan barang-barang pribadi lainnya. Nah, terkait dengan restitusi tentu kami akan mengajukan itu juga. Tetapi sampai saat ini kami masih fokus kepada rencana pelaporan kami yang 5 itu. Oke, baik Mas Eka. Nah, terkait barang-barang pribadi sebenarnya polisi menyimpan itu tersebut atau enggak sih Mas Eka? Nah, Mas Tama? tentu ini kan menjadi ruangnya kepolisian ya. Artinya kita nggak punya pilihan selain menunggu keterangan dari penyidik. Apakah penyidik sudah lakukan itu, sudah ada penyitaan dan lain sebagainya. Ini yang kemudian memang kita tunggu. Tapi kita harapkan kalaulah memang barang itu ada, kita berharap juga penyidikan dilakukan secara transparan, sampaikan apapun hasil kepada publik, termasuk bukti-bukti apa yang sudah diambil atau bukti-bukti apa yang dalam hal ini sudah disita, sehingga kemudian keresahan dari keluarga korban itu kemudian bisa terjawab. Ini kan sebetulnya ada keresahan dari keluarga korban. Kenapa dengan rekeningnya, dengan handphonenya dan lain-lainnya. Ini saya harap juga menjadi hal yang diperhatikan oleh penyidik begitu ya, karena biar bagaimanapun korban dalam hal ini keluarga itu juga memiliki hak untuk atas informasi. Jadi kalau kita bicara soal perlindungan hak kepada korban, salah satunya adalah pemenuhan hak prosedural. Yang diantaranya adalah soal informasi perkembangan perkara, informasi status hukum dan lain-lain. Jadi ini merupakan dalam tanda kutip paketan hak yang undang-undang berikan kepada siapapun yang menjadi korban, yang menjadi saksi, dia punya hak yang namanya perlindungan hak prosedural. Termasuk pihak keluarga? Ya, korban. keluarga, karena keluarga korban juga menjadi bagian ya orang yang dalam tanda kutip terdampak. Nah ini yang kemudian hal-hal yang harus juga diperhatikan oleh penyidik begitu ya, sehingga membuat proses semakin transparan, publik mengetahui dan kemudian juga tidak menimbulkan keresahan baru bagi keluarga maupun kuasa hukum. Ini kan masih tanda tanya dari pihak keluarga dan juga masyarakat sebanyaknya. Apakah nanti pihak kepolisian juga akan membeberkan semuanya itu kepada pihak keluarga seperti apa yang diharapkan pihak keluarga inginkan? Ya, saya rasa itu sudah seharusnya ya, karena biar bagaimanapun perkara ini menyita perhatian publik. Dan tidak hanya publik secara luas, bahkan Pak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan soal penanganan perkara ini dituntaskan, begitu juga dengan Kapolri. Jadi saya rasa saat ini masyarakat, netizen ada pada Presiden dan Kapolri. Nah ini yang kemudian akan menjadi beban kepada penyidik untuk melaksanakan proses hukum, penegakan hukum dengan transparan begitu. Kalau ada kemudian kekurangan-kekurangan yang nggak transparan, tentu ini akan menimbulkan masalah baru, baik dalam konteks opini publik maupun pandangan masyarakat terhadap kepolisian. Mas Eka, kalau dari Mas Eka sendiri tinggal melihat proses penyidikan dari kepolisian ini sudah cukup transparan dan cepat atau tidak? Ya, semenjak statement dari Bapak Mahfud ya soal adanya psikohierarki dan psikopolitik, terus sejak pencopotan Verdi Sambo dari Kadif Propam, penyidikannya jadi lancar ternyata, gitu kan? Sampai ada sekarang berapa ya, 52 orang terperiksa. Artinya di sini sudah
sudah mulai tidak ada hambatan. Harusnya ini bisa lebih cepat. Nah, terkait tadi saya tambahin soal barang bukti yang hilang, minimal gini deh, berita acara penyitaan dari TKP tersebut, baju, terus foto bajunya, celana, sepatu, terus handphone, gitu kan. Nah, nanti masalah keaslian atau masalah itu tinggal nanti di pengadilan kan bisa diuji. Oke, terakhir dari Mas Eka, mungkin terakhir Mas Eka, ini harapan dengan ditetapkannya Ibu PC sebagai tersangka, harapan dari keluarga apa? Ya, harapan dari kami sebagai kuasa keluarga, dengan ditetapkannya PC jadi tersangka, akan mempermudah atau mempercepat proses penyidikan ini. Gitu kan, karena dia salah satu saksi kunci yang tahu, dan kalau dilihat dari kedekatan dengan almarhum, dia sangat dekat. Jadi pesan saya, semoga Ibu PC mendengar, tolong Bu, bicara yang sejujurnya. Oke, baik. Jangan ada kebohongan lagi. Biar terbuka serbuka-bukanya seperti itu ya. Terang-benderang, cepat diproses, dan keadilan bisa tercipta. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Eka Prasetya selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J. Salam sehat selalu Mas Eka. Dan sore Mas Eka. Dan pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog dengan Mas Tama S. Langkun selaku Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Perindo. Pemirsa, masih terkait dengan kasus-kasus menjerat Irjen Pol Verdi Sambo. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.